di akhir tahun 2020 itu ada kekeringan yang paling parah melanda Taiwan. Dan yang salah satu pabrik yang terpengaruh di Taiwan karena kekeringan itu adalah pabrik komponen komputer yang digunakan di banyak komputer. Padahal tahun 2020 itu kan mulai work from home ya, mulai kerja di rumah, mulai sekolah di rumah, dan orang-orang banyak yang butuh beli komputer, beli laptop. Jadi karena kekeringan itu, pabriknya produksinya nggak banyak, yang beli banyak, yang nyari banyak, harganya naik terus, naik sampai tinggi, 3 kali lipat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Selamat pagi, jamaah subuh Masjid Al-Huda. Saya belum sempat ngambil waktu untuk nyari tema kultum. Jadi ini saya akan cuma sharing aja ilmu-ilmu yang saya dapatkan selama 2-3 tahun terakhir ini, selama pandemi lah. Jadi selama pandemi ini berlangsung, saya banyak baca-baca dan saya mendapatkan knowledge, ilmu. Jadi kayak berkesimpulan bahwa manusia itu sangat saling berhubungan dengan sesama lain dan juga dengan lingkungan sekitar kita. Jadi contohnya waktu 2020 awal-awal pandemi, awal-awal lockdown, itu di Italia, di kota Venezia, kota yang nggak ada kendaraan, bisanya jalan-jalan itu ya jalan pakai jalan biasa atau naik perahu. Itu kan tempat turis ya, turis itu sering datang ke situ. Dan selama lockdown kan nggak ada turis jadinya kan. Itu 2 minggu pertama lockdown itu airnya di Venezia itu langsung bersih, jauh lebih bersih daripada biasanya. Biasanya tuh ikan nggak kelihatan, tapi habis lockdown jadi kelihatan ikannya. Jadi itu kita tuh manusia meskipun kecil ya, meskipun yang kita lakukan tuh kecil dengan di skala kayak kota banyak orang, itu juga akan berpengaruh ke lingkungan. Jadi kalau bisa kita sebagai manusia itu juga hati-hati dalam melakukan hal-hal keseharian kita. Contoh kecilnya mungkin sampah ya. Mungkin kita mikirnya sampah kita kecil, dibuang sembarangan tidak apa-apa. Tapi kalau yang mikir kayak gitu banyak kan, numpuk juga sampahnya. Jadi kita sebagai manusia juga harus berpikiran apakah suatu hal yang kita lakukan itu akan mempengaruhi ke lingkungan atau tidak. Nah, itu contoh kecil hubungan kita dengan alam, dengan lingkungan. Contoh lain itu yang manusia berhubungan dengan manusia itu di akhir tahun 2020 itu ada kekeringan yang paling parah melanda Taiwan. Dan yang salah satu pabrik yang terpengaruh di Taiwan karena kekeringan itu adalah pabrik komponen komputer yang digunakan di banyak komputer. Padahal tahun 2020 itu kan mulai work from home ya, mulai kerja di rumah, mulai sekolah di rumah, dan orang-orang banyak yang butuh beli komputer, beli laptop. Jadi karena kekeringan itu, pabriknya produksinya nggak banyak, yang beli banyak, yang nyari banyak, harganya naik terus, naik sampai tinggi, 3 kali lipat. Misal ada komponen komputer harga 5 juta, itu kalau karena masalah tadi harganya jadi 15 juta, naiknya 3 kali lipat. Nah, itu
Kalau sebagai kayak saya kan komputer ya, jadi nyari sering lah ngeliatin harga-harga kayak gitu. Kalau gampangnya sih nyalahin pabrik itu nggak kreatif, nggak bisa ngadapin kekeringan. Tapi ya itu kan kekeringan ya, bukan suatu hal yang bisa bukan suatu hal yang bisa diatur sama manusia gitu. Dan itu keringan terparah di Taiwan selama beberapa tahun terakhir, jadi nggak kepikiran bakal terjadi gitu. Gampangnya kita ya nyalahin orang lain, nyalahin pabriknya itu nyalahin orang lain yang nggak bisa buat itu. Tapi kan buat apa nyalahin suatu hal yang kita nggak punya eh, nggak punya kemampuan untuk merubah gitu. Cuma bikin capek kita aja. Jadi kalau bisa ya kita nggak usah lah nyalahin orang lain, nyalahin hal lain yang kita aja nggak tahu, nggak pernah ketemu, nggak pernah ngobrol sama mereka dan lain-lain. Nggak bisa waktu kita itu dipakai untuk suatu hal yang lebih positif, terutama pada diri kita ya. Daripada blaming, daripada nyalahin orang lain, udah baca lain, udah bersyukur gitu. Kita masih masih aman-aman aja, kita masih sehat-sehat aja, nggak perlu khawatir. Paling yang kita khawatir, yang kita pikir-pikir itu kan nanti buka apa, bukannya apa, nanti mau kemana ya, makan di mana misalnya. Padahal negara lain, di tempat lain itu mikirnya udah bahaya, mikirnya mereka bisa survive, bisa selamat besok itu atau enggak. Contohnya ya Gaza yang masih diteror, yang masih diserang sama Israel, atau sekarang yang baru ini Ukraina sedang perang dengan Rusia, diserang Rusia kan. Dan agresi Rusia ini juga masih jadi dapat ilmu lain. Contohnya itu meskipun yang perang itu Rusia sama Ukraina, tapi negara lain itu terpengaruh. Contohnya Mesir itu nggak ikut perangnya Rusia sama Ukraina, mereka netral aja. Cuma karena ada, jadi Rusia kan nyerang, dan kalau kayak gitu negara lain nggak mungkin diam aja kan. Negara lain pasti juga istilahnya menghukum Rusia dengan cara Rusia nggak boleh tidak boleh untuk transaksi dengan negara lain. Jadi mereka nggak bisa mengekspor barang-barang mereka. Dan Ukraina juga meskipun mereka nggak kena hukuman, mereka karena diserang ya nggak mungkin fokus mikir jual barang, nggak mungkin. Mereka bertahan. Jadi apa hubungannya mereka dengan Mesir? Jadi Rusia sama Ukraina itu adalah eksporter atau produsen gandum terbesar sedunia. Rusia nomor 1, Ukraina nomor 4. 50% gandum dunia itu yang produksi mereka. Sedangkan Mesir itu gandum salah satu bahan makan pokok mereka, padahal mereka nggak bisa menanam gandum, jadi mereka harus beli. Dan karena Rusia dan Ukraina nggak sempet jual gandum mereka, jadi Mesir sekarang yang kena masalah. Mereka nggak bisa beli bahan pokok mereka harus nyari alternatif lain. Jadi itu contoh secara luasnya untuk bagaimana kita sebagai manusia itu sangat terikat dengan satu sama lain, dengan alam sekitar itu juga. Ya sekian kultum dari saya, itu cuma pengalaman saya aja dari baca-baca selama 2-3 tahun terakhir ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.